Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri, demi masa. Innal insana, sesungguhnya manusia, lafi khusrin, dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali, nah ini ada pengecualian. Jadi semua manusia itu dalam kerugian, rugi. Illal ladzina amanu, yang pertama adalah kecuali orang-orang yang beriman. Tentu saja iman kepada Allah, iman kepada Al-Quran, kitab Allah, iman kepada Muhammad Rasulullah, iman kepada malaikat-malaikat Allah yang jumlahnya 10. Terus juga iman kepada hari akhir, hari kiamat, dan juga iman kepada qada dan qadar. Iman kepada ketentuan baik dan ketentuan jelek dari Allah. Jelek dari Allah, baik juga dari Allah. Iman yang pertama adalah orang-orang yang beriman itulah yang beruntung. Kembali lagi bahwa semua manusia itu rugi kecuali orang-orang yang beriman. Yang keduanya apa? Yang keduanya wa'amilus sholihati. Wa'amilus sholihati, wa'amilu, dan orang-orang yang mengerjakan as-sholihati, mengerjakan kebaikan. Yang keduanya. Yang pertama adalah orang-orang yang beriman, yang kedua adalah orang-orang yang mengerjakan kebaikan. Jadi kebaikan, mengerjakan kebaikan, jangan keburukan. Kebaikan dalam hal apa? Ya kebaikan dalam semua hal, baik itu kebaikan secara vertikal, kebaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau juga kebaikan kepada sesama manusia, kebaikan sesama makhluk, sesama manusia, sama orang tua, sama saudara, sama tetangga, sama teman-teman, sama teman kantor, sama teman sekolah, sama teman seagama, sama teman selain agama, sama teman sesama bangsa, sama teman dengan berbagai negara, dan seterusnya. Itulah wa'amilus sholehat. Dan juga bukan hanya kita berbuat baik kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintah Allah, juga kita berbuat baik kepada sesama. Hablum minan nas, hablum minallah, hablum minan nas. Dan juga kita perlu berbuat baik dengan seluruh makhluk selain manusia. Ya, tentu saja kita harus berbuat baik kepada alam. Kita harus melestarikan alam, karena alam itu semua ekosistem. Ketika hutan itu digunduli, maka bukan hanya hutan saja yang merugi, akan tetapi itu air akan terus, ketika hujan itu air tidak berhenti karena ada pepohonan. Karena pepohonannya digunduli, pepohonannya ditebangi, maka air itu langsung ke bawah, dan di bawahnya ada kota, di bawahnya ada bangunan-bangunan, akhirnya banjir. Itu yang seringnya kenapa Jakarta sering banjir, kenapa banyak kota-kota sering banjir, itu karena ada ekosistem yang dirusak. Itu makanya dikatakan wa'amilus sholehat. Dan orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang melakukan kebaikan. Itu yang kedua. Lantas yang ketiganya apa? Yang ketiganya watawasau bil haqqi. Watawasau, serta saling menasehati, nasihati, sering menasihati bil haqqi, untuk kebenaran. Yang ketiganya adalah saling menasehati
saling mengajak, saling mengingatkan untuk berbuat kebenaran. Tadi kebaikan, sekarang kebenaran. Di dalam hidup ini, di dunia ini selalu saja ada yang benar, ada yang salah. Ada yang baik, ada yang buruk. Ada yang adil, ada yang tidak adil. Selain kebaikan, kebenaran. Apakah kita menyakiti orang itu benar atau tidak? Tentu saja enggak benar. Lantas baiknya gimana? Jangan pernah menyakiti orang, jangan pernah membohongi orang, jangan pernah membuat orang merasa tersiksa, jangan pernah membuat orang jadi miskin, membuat karena curang umpamanya mengurangi timbangan, atau karena dirugikan dalam usaha, atau juga karena kebijakan kamu yang salah sehingga masyarakat yang seharusnya mendapatkan fasilitas umum umpamanya karena dicurangi oleh Anda sehingga masyarakat tidak punya fasilitas umum umpamanya. Nah, jadi setelah orang-orang yang beriman, lantas keduanya yang akan beruntung itu orang-orang yang melakukan kebaikan, dan yang ketiganya adalah orang-orang yang saling menasehati dalam kebenaran. Lantas ada lagi yang keempatnya. Apa itu yang keempat? Watawasau bis sobri. Yang keempatnya adalah watawasau, dan saling menasehati bisobri, untuk kesabaran. Bisobri, dengan kesabaran. Jadi kesabaran juga merupakan satu hal yang sangat baik, karena kita dalam hidup ini selalu saja akan ketemu dengan sesuatu yang tidak kita inginkan. Harusnya anak sehat-sehat saja, tiba-tiba anak sakit. Harusnya bayaran SPP anak-anak selalu saja ada, tapi ada aja halangannya. Harusnya saya mendapatkan rezeki untuk makan dengan keluarga, anak, istri, orang tua, tapi mencari rezeki juga tidak mudah. Harusnya gajian setiap bulan ternyata enggak digaji umpamanya karena perusahaannya bangkrut. Nah, disitulah harus ada kesabaran. Belum yang hubungannya sama kepentingan umum. Tiba-tiba pemilu ada tadinya sudah bagus, ada kepastian hukum, tiba-tiba ada keputusan pemilu ditunda, keputusan salah satu pengadilan negeri, pemilu ditunda hanya karena ada ajuan atau gugatan dari salah satu partai politik yang menurut KPU tidak lolos verifikasi faktual umpamanya. Selalu saja ada. Sudah direncanakan bertahun-tahun akan ada bisnis yang menguntungkan, akan ada usaha yang sangat bikin kekayaan perusahaan jadi meningkat. Sudah kontrak 2 tahun, 3 tahun, tapi ternyata karena ada COVID-19 sehingga semua dihentikan. Disitulah watawasau bis sobri, harus bisa harus bisa punya kesabaran, harus saling menasehati kesabaran. Kenapa? Karena seringkali kita di dalam hidup itu akan menemui sesuatu yang tidak kita inginkan, tapi kenyataannya memang terjadi. Harusnya seperti ini, tapi kok ada halangan. Nah, kalau kita tidak sabar, maka kita akan stres. Kalau kita stres secara fisik, kita juga akan rugi karena bisa sakit dan lain sebagainya, dan akan mengganggu yang lainnya.
wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Jadi saling menasihati dalam kebenaran dan juga saling menasihati dalam kesabaran. Itu saja. Jadi saya ulangi sebagai kesimpulan bahwa ini ayat pendek, hanya 3 surat ini pendek, hanya 3 ayat. Kalau di dalam Al-Quran itu hanya 2 baris, tapi betul-betul ini isinya sangat padat. Di sana dikatakan di dalam surat Al-Asr ini, demi masa bahwa sesungguhnya manusia itu semuanya dalam keadaan rugi. Akan tetapi, ada pengecualian, akan tetapi kecuali orang-orang yang beriman, yang pertama. Yang keduanya wa'amilus sholihati, orang-orang yang mengerjakan kebaikan. Lantas orang-orang yang saling menasehati dalam kebenaran dan saling menasehati dalam kesabaran. Itu saja. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.